Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap kriteria pendampingnya ada 3. Pertama, berkontribusi pada pemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren caras ya. Kita ambil video ya dari forum Ka'bah ya, yang meminta Anies agar merekrut calon wakil presiden dari kalangan militer. Itu permintaan dari deklarasi forum Ka'bah ya, forum Ka'bah membangun atau FKM. Apa jawaban Anies? Ini jawabannya adalah jawaban yang pastinya membuat pendukung AHY agak ketar-ketir nih. Ya, Aniesnya kira-kira mengarah ke sana enggak? Ya kan? Atau misalnya pendukung AHR kira-kira mengarah ke sana enggak? Jangan disalahkan Refli Harun. Kalau Anies tidak memilih AHY kan bukan, it is not my business ya. It is not my fault juga, bukan salah saya juga ya kan, bukan urusan saya. Karena saya hanya memberikan analisis ya, apakah memang dia punya chemistry atau tidak. Itu kan soal terserah Anies Baswedan, tapi yang jelas deklarasi itu tidak boleh digagalkan atau tidak boleh gagal, karena kalau gagal ya Anies nggak bisa nyalon. Jadi kalau kita nggak bisa nyalon ya nggak usah bicara mengenai capacity itu, termasuk capacity to win ya. If you are not qualified to nominate ya yourself as the presidential candidate ya jangan ngomong apa-apa, kan kira-kira begitu ya. Oke sahabat era sekalian, coba kita baca dan kemudian kita analisis ya jawaban Anies ketika diminta untuk menggait yang dari militer. Oke, diminta guide cawapres dari kalangan militer, Anies Baswedan beri jawaban tak terduga buat relawannya. Simak. Populis Jakarta, Ketua Umum Forum Ka'bah Membangun Habil Marati meminta Anies Baswedan memilih sosok calon wakil presiden dari kalangan militer. Hal itu disampaikan Habil saat FKM mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden untuk 2024 mendatang di Grand Pacific Melati Sleman ya. Apapun partai kita, presiden kita adalah Anies Rashid Baswedan. Jangan pernah menjadikan ketum partai politik sebagai menteri. Yang kedua, FKM mengusulkan agar calon wakil presiden Anies Baswedan berasal dari tentara, kata Habil. FKM sendiri sebagaimana diketahui adalah organisasi masyarakat yang dibentuk dan dimotori oleh kader-kader P3 yang berada di luar kepengurusan partai. Dalam momen terpisah, Anies menanggapi usulan yang disampaikan Habil tersebut. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem itu melihat usulan FKM itu sebagai sebuah pandangan bagian dari dinamika berdemokrasi. Bahwa ada usulan, ada pandangan itu adalah bagian dari ya dinamika dalam demokrasi, sah-sah saja. Tapi tentang nantinya seperti apa finalnya masih panjang, kata Anies di gedung PDHI Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta. Anies pun sejatinya telah memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan sosok cawapres sebagai pendampingnya di 2024 nanti. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap kriteria pendampingnya ada 3. Pertama, berkontribusi pada pemenangan.
Sementara kedua memiliki peran pada stabilitas dukungan partai-partai koalisi. Ketiga membantu untuk efektivitas pemerintahan. 3 itu aja katanya ya. Kendati Anies menekankan bahwa waktu menuju proses pemilihan umum masih sangat panjang. Dia mengaku bakal bersabar memanfaatkan waktu tersisa guna menemukan sosok cawapres sesuai kriterianya. Jadi nanti sambil jalan kita lihat mana yang paling pas. Sekarang masih terlalu buru-buru untuk menentukan pungkasnya. Ya, sobat RH sekalian ya. Itu tadi yang dikatakan oleh Anies Baswedan ya. Nah pertanyaannya adalah kalau yang tadi marah-marah sama saya kemarin-kemarin itu ya tanyakan kepada Anies Baswedan apakah dia akan mengambil AHY atau tidak. Makanya kan kita tanya, jangan sampai nanti ketika AHY tidak diambil tiba-tiba batal dukungan terhadap Anies. Nah, dari Herzaki Mahendra Putra, jubir Demokrat ya memberikan semacam jaminan dalam tanda kutip ya bahwa Anies tidak akan ditinggalkan. Kira-kira begitu. PKS juga begitu ya, dia mengatakan kriterianya adalah change, perubahan, dan Anies memenuhi itu. Jadi sobat era sekalian, walaupun partai-partai pendukung di luar Nasdem belum spesifik mengatakan nama Anies, tetapi komunikasi kan berjalan seperti keluarga kata mereka. Dan dalam komunikasi itu ya mereka sedang membangun sejumlah kriteria ya untuk presiden dan wakil presiden, termasuk juga untuk melihat bagaimana sih pemerintahan ke depan. Ya wajar-wajar sajalah kita tunggu ya. Kita tunggu ya. Oke ya, kita tunggu dengan sabar ya. Kalau Anies saja sabar, masa kita yang jadi penonton nggak sabar ya? Atau kita yang cuma jadi supporter ya? Actually we are nothing. Tetapi tentu republik ini itu untuk rakyat semuanya, termasuk kita. Jadi kepemimpinan itu akan berpengaruh pada kita ya. Saya berpikir dengan landasan pendapat ya, dengan logika, dengan hati nurani, dengan paradigma berpikir, dengan background hukum tata negara dan lain sebagainya. Tidak dengan kebencian ya ketika menilai sesuatu. Jadi dengan objektif, dan saya tidak keberatan ya untuk mengatakan Anies pintar atau bodoh atau tidak, tetapi ayo kita nilai secara objektif ya. He is sophisticated or not as to be the next president ya, candidate of the president. Jadi kalau memang baik ya kita katakan baik, kalau nggak baik ya kita katakan tidak baik. Jangan sebaliknya. Oke, sobat era sekalian, pertanyaannya jelas bahwa Anies belum mengarah kepada siapa-siapa sesungguhnya ya. Karena kalau kita 3 kriteria itu untuk membantu kemenangan, ya kan? Membantu kemenangan itu kan harus dari kolam yang berbeda. Yang kedua, untuk mengendalikan partai pendukung-pendukung dari partai koalisi harus sosok yang berwibawa. Nah, yang ketiga, untuk membantu pemerintahan harus sosok yang jelas-jelas, ya kan, punya pengalaman. Kalau dilihat dari kriteria itu ya, sebenarnya Anies membutuhkan seorang yang lebih senior dari dia. Iya, kalau mau jujur ya, dia membutuhkan sosok yang senior. Cuman masalahnya adalah adakah sosok senior yang from the beginning membantu kemenangan? Itu persoalannya. Ya kan? Contoh let's say misalnya Gatot Nurmantio. Apakah Gatot Nurmantio itu punya daya untuk membantu kemenangan ya? Nah, coba sobat era sekalian beri pendapat. Misalnya, kalau dibandingkan AHY misalnya, ya kan? Mana yang memberikan daya untuk kemenangan? Apakah Gatot Nurmantio? Apakah AHY, ya kan? Kalau untuk mengendalikan partai-partai koalisi, ya kan? Tentu Gatot lebih jagoan karena dia senior kan, selain jenderal. Kalau untuk membantu pemerintahan, ya dia juga punya pengalaman karena tentu pengalamannya lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan AHY. Kan kita kan objektif, tapi sekali lagi from the beginning, apakah dia punya daya untuk membantu kemenangan? Karena kalau nggak menang nggak ada gunanya juga kan. Nah, yang penting sebenarnya ya, walaupun tidak dikatakan apakah dia termasuk sosok yang
kira-kira di endorse nggak oleh Surya Paloh? Kira-kira itu frankly speaking kan, ya kan? Kalau hubungannya buruk dengan Surya Paloh berat. Kenapa? Karena level Gatot itu level yang dewasa, level yang sudah mendekati orang-orang yang katakannya senior citizen ya. Sudah mendekati level Prabowo, levelnya Surya Paloh, levelnya Megawati, levelnya para pemimpin yang di ring satu, baik formal maupun informal. Sementara Anies, ya kan, AHY, Ganjar itu di ring 2 sesungguhnya. Tetapi bukan berarti ring 2 tidak akan terpilih. Karena sekarang generasi yang memilih ini banyak generasi Y dan Z, milenial dan Gen Z, maka peluang menang itu justru di orang-orang muda, ya kan? Tapi mereka levelnya itu level generasi ring 2, ya kan? Mereka adalah generasi baru yang tumbuh. Nah, generasi baru yang tumbuh ini adalah generasi yang sedang matang-matangnya untuk siap dipilih. Jadi generasi lama itu lewat, ya kan? Generasi baru tumbuh. Nah, sementara Gatot Nurmantio sebenarnya lewat sudah, ya kan? Momentum Gatot itu di 2019 sesungguhnya, tetapi dia sudah lewat. Cuma dia tidak terlalu tua ibaratnya. Kelahiran berapa sih Gatot Nurmantio? Kalau kita bicara sosok TNI ya, gitu. Nanti ada orang bilang lagi, waduh, Refli Harun karena karena tim suksesnya Gatot. Enggak ada kaitannya. I'm not bukan tim kampanye siapapun ya. Even Anies Baswedan pun belum ya. Karena tetapi kalau misalnya punya preferensi terhadap Anies, wajar karena saya menginginkan perubahan. Change itu adalah tema saya juga. Perubahan, perbaikan ya. Tapi hal yang baik harus kita pertahankan. Kelahiran tahun 60, jadi tahun 62 tahun Gatot Nurmantio. Jadi dibandingkan Anies Baswedan itu 9 tahun usianya. Jadi seperti ketika Jokowi pada periode pertama didampingi JK yang lebih senior kan begitu. Atau SBY yang didampingi JK, sama-sama seniornya. Tapi JK lebih senior dibandingkan SBY ya. Yusuf Kala itu yang jelas dia kelahiran lebih senior. Kalau ini kelahiran 49, JK itu kelahiran tahun 42. Jadi even 7 tahun dia lebih tua dibandingkan SBY. Jadi tetap ketika mendampingi SBY tetap dia lebih senior juga. Jadi seperti ada ada stabilitas di situ karena didampingi orang yang lebih senior. Kalau Budiono misalnya, Budiono kelahiran tahun berapa Budiono? Dia kelahiran tahun 43, 79 tahun. Lebih senior juga dibandingkan SBY yang kelahiran 49. Jadi sobat era sekalian, SBY ya, kalau kita lihat dalam proses pemilihan langsung itu, presiden-presiden itu didampingi oleh orang yang lebih senior semua ternyata. Jadi tahun 2004 SBY didampingi JK yang usianya 7 tahun di atas SBY. Pada tahun 2009 SBY didampingi Budiono yang usianya 6 tahun di atas SBY. Jadi kemudian yang lebih senior lagi adalah Jokowi yang didampingi oleh JK yang usianya jauh lebih senior ya. Karena JK kelahiran tahun 42, Jokowi kelahiran tahun 61 ya. Jadi bedanya 21 tahun ya, bedanya 19 tahun. Jadi hampir 20 tahun bedanya. Kemudian sama Ma'ruf Amin juga senior. Ma'ruf Amin juga senior. Jadi Ma'ruf Amin kelahiran tahun berapa ya? Ma'ruf Amin bahkan kelahiran tahun 43 sama seperti Budiono. Jadi kalau tahun 79 tahun dan Jokowi sendiri sekarang usianya baru 61 ya. Ya bedanya 18 tahun juga. Jadi fenomena 4 pemilihan ini didampingi orang yang lebih senior. Ya, itu fakta saja sobat era sekalian ya. Fakta saja. Jadi kalau misalnya Gatot Nurmantio lebih tua katakanlah 9 tahun dibandingkan Anies Baswedan, itu masih dalam range yang terjadi selama ini kira-kira. Enggak ketuaan juga. Oke, coba kita bacakan ya. Sekali lagi jangan dimarahin saya. Saya hanya menganalisis fakta-fakta yang ada dikaitkan dengan omongan dari Anies Baswedan sendiri ya. Pertanyaan apakah itu Aher? Aher lebih senior ya,
Tetapi pertanyaannya adalah capacity to win akhirnya. Apakah dia memberikan kapasitas untuk memenangkan, itu permasalahannya. Dia sebenarnya tidak terlalu tua juga, kelahiran tahun 66 ya. Jadi sebenarnya sama Anies Baswedan beda-beda tipis saja, cuman beda 3 tahun. Jadi sebenarnya dia orang yang seperti tua tapi masih muda sebenarnya. Akhirnya ternyata dia usia 56 tahun ya, nggak jauh bedanya. Ya usialah sekarang 56 tahun, nggak jauh bedanya dengan Anies Baswedan yang sekarang berusia 53 tahun. Ya cuma beda 3 tahun. Tapi sama AHY lebih muda 10 tahun dibandingkan 9 tahun dibandingkan Anies Baswedan. Lebih muda. Oke. Coba kita bacakan Sobat RH sekalian, komentar Sobat RH ya, melihat hal ini ya. Karena kalau misalnya kita tidak mau terbuka berdiskusi ya, capacity to win, capacity to govern, capacity to unite misalnya, maka koalisi bisa bubar karena masing-masing memiliki asumsi. Karena itu betul apa yang dikatakan Ahmad Saiku, semua itu harus dites, diuji ya oleh survei yang kredibel. Siapa yang kira-kira memiliki kemampuan untuk membantu kemenangan, capacity to win. Jadi kalau seandainya misalnya disebut nama Gatot Nurmantio, jangan salah, even Anies Baswedan pun belum pernah menemui Gatot Nurmantio, belum pernah juga menemui Hovifah. Yang dia sudah temui itu cuma AHY dan Ahmad Heriawan ya. Itu pun awalnya yang menemui itu adalah AHY sendiri yang berinisiatif, Ahmad Heriawan yang berinisiatif ya kan. Kalau Ahmad Heriawan kalau tidak salah sama-sama menjadi pembicara ya, dan dia lebih santai bercanda dengan Ahmad Heriawan kelihatannya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan hal ini ya. Kok fotonya sama lagi ya? Oke, kita lihat ya komentar Sobat Era sekalian. Oke, coba kita lihat ya. Pak Anies dan Gibran, waduh Gibran nggak memenuhi syarat karena usianya dia belum 40 tahun ya. Kalau cawapres diserahkan sepenuhnya ke Pak Anies dan Pak Anies memilih Pak Gatot, tentu ada tambahan kantong suara selain dari Nasdem, PKS dan PD serta partai-partai lain yang mungkin menyusul ya. Habib Keribu layak jadi menteri berbacotan. Akhirnya lebih cocok karena ketua partai punya daya tarik buat swing voters. Minimal lebih mudah buat raih suara kaum milenial ya. Pasti muncul pro dan kontra. Rizal Ramli Rizal Ramli juga bagus ya, dia juga tokoh senior, bahkan lebih senior dari Gatot Nurmantio ya, dan juga agak cowboy sedikit. Cuma sekali lagi masalahnya adalah apakah dia punya capacity to win atau tidak, itu persoalannya kan. Kalau dia tidak punya capacity to win ya berat juga. Tapi fenomena bahwa calon presiden didampingi oleh wakil presiden yang senior itu luar biasa. Jadi 10 Desember 54 kelahiran Rizal Ramli. Jadi sekarang usianya 67 tahun dan Desember nanti 68 tahun. Jadi ini udah sangat senior dan tokoh yang sangat dihargai, maksudnya sangat punya jaringan yang luas ya. Ini jadi juga bisa jadi alternatif juga. Tapi sekali lagi apakah ada capacity to win-nya atau enggak? Anies Gatot tetap cadas, yang milih hanya orang waras. Bang Repli bahas sambutan Pak Anies di Jogja Bang. Ya nanti kita bahas ya. Anies versus Andika Perkasa. Oke. Jadi jangan lupa kan kalau kita bicara tentang sosok calon presiden yang berasal dari militer itu ada 3. AHY ada kelebihannya, muda, ketum partai. Andika Perkasa masih grass ya. Gatot senior, kira-kira begitu, dan lebih lama menjadi Panglima TNI, kira-kira begitu. Jadi you name it, kira-kira begitu ya. Oke. Kalau kita berdasarkan polling di RH Channel yang menang Gatot nomor 2 AHY ya. Andika kalah. Oke. Anies siapapun pasangannya insya Allah menang telak ya, amin, kita aminkan ya. Kemudian RH kok selalu Rizal Ramli, Gatot, kenapa nggak mendorong yang muda milenial semacam AHY, RK, Hovifah dan lain-lain, walaupun bukan tim ses tapi lebih indah kalau selalu didengungkan yang muda kayak Soekarno-Hatta. Sobat RH sekalian ya, kita bicara mengenai 3 kapasitas itu. Capacity to
win, capacity to unite, dan capacity to govern. Jadi kita tidak bicara tentang sentimen, ya kan? Kalau kita bicara tentang sentimen, iya, waduh ini anak muda dan lain sebagainya. Tapi kita bicara mengenai justru perpaduan antara anak muda dan orang tua. Anies itu termasuk generasi milenial, dia masih masuk milenial ya kalau nggak salah. Itu. Jadi kalau tahun generasi milenial itu tahun berapa ya? Kelahiran. Jadi generasi Y. Nah, dia generasi milenial itu generasi Y dia. Saya masuk milenial. Saya masuk generasi X. Nah, dia generasi X sesungguhnya. Ya, Anies masuk generasi X kalau tidak salah. X bukan milenial tapi X. Jadi sahabat era sekalian, kita inginnya memang ya bukan soal muda dan tua, tetapi how to solve the country's problem. Jadi kalau kita misalnya melihat problem negara ini begitu ruwet, ya kita membutuhkan strong leadership, but yang memiliki keberpihakan kepada rakyat dan juga memiliki kemampuan, kapasitas, ya. Jadi capacity to win, capacity to unite, dan capacity to govern itu penting. Nah, tetapi kan namanya analisis ya, you name it, kalau ada yang lebih baik dari itu silakan. Tadi kan kita membahas soal sosok militer ya, tapi kalau sosok sipil ya Rizal Ramli menurut saya sangat berkualitas. Ridwan Kamil is okay, tapi sekali lagi capacity to win-nya ada enggak? Kalau kolamnya sama berimpit seperti dengan Aher, wah nanti dia justru tidak akan menang. Tapi Gatot apakah punya daya dobrak untuk memenangkan pertarungan? I don't know exactly, makanya didiskusikan sama-sama ya. Dan the last akhirnya harus ada scientific proof ya, scientific proof ya, bukan approve, scientific proof yang bisa membuktikan bahwa ini yang paling cocok. Jadi Anies ini tidaklah seperti SBY tahun 2009 yang punya kemewahan. Berpasangan dengan tiang listrik pun, dengan kucing pun menang katanya. Nah Anies tidak. Posisi surveinya bahkan masih nomor 3. So-called survei ya. Apakah kemudian surveinya benar-benar survei atau enggak itu I don't know exactly. Tetapi intinya adalah surveinya masih nomor sekian. Oke sobat era sekalian, itu saja ya. Nggak usah baper-baperan ya. Kita tunggu saja siapa yang akhirnya dipilih oleh Anies Baswedan sebagai calon wakil presidennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.